Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita muda bernama Rania. Sejak kecil, Rania sudah terbiasa hidup sendiri. Ia kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis, dan tak ada saudara yang mau mengurusnya. Ia tumbuh menjadi perempuan yang pendiam, jarang bergaul dengan warga desa lain. Satu-satunya teman Rania hanyalah seekor gagak hitam besar yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Rania tak pernah tahu dari mana gagak itu datang. Setiap pagi, gagak itu bertengger di atap rumahnya, dan ketika ia pergi ke ladang, gagak itu akan terbang di atas kepalanya. Saat Rania kehabisan makanan, seolah mengerti, gagak itu akan menjatuhkan buah-buahan liar di depan pintu rumahnya. Saat badai datang dan Rania ketakutan, gagak itu mengetuk jendela seakan berkata, "Aku di sini." Suatu malam, di bawah bulan purnama yang bundar dan pucat, Rania duduk di beranda rumahnya sambil menangis dalam sunyi. Hatinya terasa begitu kosong, seolah semua harapan telah lama hilang. Angin malam membawa suara desir hutan yang mencekam. Dan tiba-tiba, gagak hitam itu hinggap di pagar rumahnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bulu-bulu gagak itu berkilauan seakan terbuat dari malam itu sendiri. Sayapnya membentang, namun tubuhnya mulai berubah. Di hadapan Rania, gagak itu tumbuh menjadi sesosok makhluk tinggi, bertubuh manusia, namun masih bersayap hitam legam. Matanya memancarkan kehangatan yang membuat Rania merasa tenang. Sosok itu membungkuk hormat dan dengan suara dalam yang bergema di hatinya, ia berkata, "Aku datang untuk menepati janjiku. Aku telah menjagamu, dan kini aku ingin meminangmu." Rania terdiam, bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaan damai yang aneh memenuhi dirinya. Ia menatap makhluk bersayap itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dilihat, didengar, dan dicintai. Namun ia juga sadar, menerima pinangan makhluk itu berarti meninggalkan dunia manusia yang dikenalnya. Hatinya bergetar di antara rasa takut dan harapan. Ia bertanya lirih, "Siapakah kau sebenarnya?" Makhluk bersayap itu tersenyum samar. "Aku adalah bagian dari hutan, dari angin, dari kesunyian yang selama ini menemanimu. Aku dilahirkan dari doamu yang terlupakan, dari rasa rindumu akan kasih sayang." Rania memandang malam itu, kepada bintang-bintang yang berkelap-kelip di balik bayang-bayang pohon. Ia merasa seakan seluruh semesta menunggu keputusannya. Dan disinilah kisah ini belum selesai, sebab Rania belum memberikan jawabannya. Sang makhluk bersayap tetap berdiri di hadapannya, menunggu dengan kesabaran yang dalam seolah waktu sendiri tidak lagi berarti. Rania menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi anehnya, ia merasa hangat. Ia menatap makhluk bersayap itu, berusaha membaca sesuatu di balik matanya yang dalam seperti lautan hitam. Dalam keheningan itu, ia akhirnya mengangguk perlahan. "Aku menerima," bisiknya. Seberkas cahaya halus muncul di sekeliling mereka, seakan malam itu sendiri mengucapkan restunya. Makhluk bersayap itu mendekat dengan langkah ringan, seperti melayang. Ia mengulurkan tangannya, dan Rania merasakan sentuhan yang tak hanya menyentuh kulitnya, tetapi juga jiwanya. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Rumah kayu reotnya, ladang gersang, jalan-jalan berbatu semuanya menghilang, digantikan oleh sebuah hutan yang bercahaya samar, penuh dengan pohon-pohon yang berbisik. Udara di sini lebih segar, harum dengan bau tanah basah dan bunga liar. "Aku akan membawamu ke tempat di mana kesepian tidak pernah ada," kata makhluk itu, suaranya seperti lagu dari negeri yang terlupakan. Mereka berjalan beriringan di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Rania melihat makhluk lain bermunculan. Dari balik bayang-bayang, rusa bertanduk emas, kupu-kupu besar bercahaya, dan burung-burung yang menyanyikan melodi indah. Setiap makhluk itu memberi hormat kepada mereka, seolah Rania kini menjadi bagian dari dunia mereka. Namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang menggelitik naluri Rania. Ia merasakan bahwa dunia ini, meski mempesona, menyimpan rahasia yang dalam. Ia menoleh kepada sosok bersayap itu. "Adakah harga yang harus kubayar untuk ini?" tanyanya pelan. Makhluk itu berhenti berjalan. Sayapnya mengepak perlahan, mengaduk-aduk kabut tipis di sekitar mereka. Ia menatap Rania dengan serius, lalu berkata, "Tidak ada yang datang tanpa pengorbanan. Kau akan meninggalkan kehidupan lamamu, namamu, bahkan ingatanmu akan dunia manusia.
Tapi kau akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, keabadian di sisiku. Rania terdiam lama. Ia tahu tak ada jalan kembali jika ia melangkah lebih jauh. Di satu sisi, ia akan kehilangan semua yang pernah dikenalnya. Tapi di sisi lain, di dunia manusia pun, ia tak punya siapa-siapa. Tak ada apa-apa yang membuatnya bertahan. Dengan hati yang mantap, Rania menatap makhluk itu. Kalau begitu, ajari aku caranya menjadi bagian dari dunia ini, katanya. Suaranya mantap. Makhluk bersayap itu tersenyum. Untuk pertama kalinya terlihat benar-benar lega. Ia mengangkat tangannya ke langit. Dan dari kegelapan turun hujan cahaya kecil-kecil, menyelimuti tubuh Rania. Namun sebelum upacara itu selesai, dari kejauhan, terdengar jeritan. Jeritan panjang, lirih, namun penuh rasa sakit. Rania menoleh ke arah suara itu. Makhluk bersayap itu juga mendadak tegang. Ada sesuatu yang tidak seharusnya bangun malam ini, gumamnya. Rania merasa bulu kuduknya berdiri. Ia belum sempat bertanya ketika tiba-tiba tanah bergetar dan kabut tebal menyelimuti hutan. Dari balik kabut, tampak sosok lain, tinggi, kurus, matanya merah membara. Makhluk bersayap itu berdiri di depan Rania, melindunginya dengan sayap lebarnya. Tetap di belakangku, perintahnya. Namun sesuatu di dalam diri Rania berbisik bahwa malam ini, nasibnya tidak hanya bergantung pada perlindungan makhluk itu. Ia harus memilih, bersembunyi, atau menghadapi kegelapan yang datang. Dengan kekuatan yang belum ia mengerti, Rania berdiri tegak di belakang makhluk bersayap itu. Tapi saat kabut kian menebal, dan sosok bermata merah itu mendekat, ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Seperti bara kecil yang lama tersembunyi kini menjadi api. Dadanya bergetar hebat, seolah ada kekuatan lama yang terbangun dalam darahnya sendiri. Makhluk bersayap itu melirik ke belakang, ke arah Rania. Kau bisa melawannya, katanya, suaranya tenang namun tegas. Karena bagian dari dunia ini juga hidup di dalam dirimu. Rania mengangkat tangannya secara naluriah. Cahaya hangat memancar dari kulitnya, membelah kabut, membuat sosok bermata merah itu meringis dan mundur. Gema suara di dalam hutan berubah, seolah seluruh alam mendukung Rania. Dengan keberanian yang tak pernah ia tahu ia miliki, Rania melangkah maju. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, menyelimuti makhluk mengerikan itu hingga sosoknya lenyap, menguap dalam jeritan panjang yang menyayat langit malam. Ketika semuanya berakhir, hutan kembali sunyi, kabut menghilang, digantikan udara jernih yang penuh aroma bunga mekar. Rania menatap tangannya, masih bercahaya redup. Ia menoleh ke arah makhluk bersayap yang kini tersenyum dengan bangga. Kau telah memilih, katanya lembut, bukan hanya memilihku, tapi juga memilih kekuatan dalam dirimu. Rania tersenyum samar. Ia tahu, ia tidak lagi gadis kesepian yang bergantung pada belas kasihan dunia. Kini, ia menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih kuat. Di tengah hutan yang abadi, di bawah langit yang penuh bintang, Rania dan makhluk bersayap itu berjalan berdampingan, menuju dunia baru di mana kesepian tidak pernah lagi menyentuh hati mereka. Dan kisah mereka menjadi bisikan abadi di antara pohon-pohon tua, tentang seorang wanita yang memilih cinta, keberanian, dan keabadian di tengah dunia yang tersembunyi dari mata manusia.